Ditemukan jasad seorang wanita di sebuah kos-kosan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lidahnya Ria menjulur keluar dan tubuhnya pun kejang-kejang menahan sakit. Tubuh tersebut ditemukan dalam keadaan rusak dan banyak cairan berwarna merah di bawah tubuh korban. Hubungan mereka ini nggak direstui oleh orang tuanya Ria gara-gara perbedaan usia ini. Dia membawa sebuah cangkul. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ditemukan jasad seorang wanita di sebuah kos-kosan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh tersebut ditemukan dalam keadaan rusak dan banyak cairan berwarna merah di bawah tubuh korban. Pertama kali jasad sang korban ini ditemukan oleh beberapa orang rekan kerjanya. Mereka curiga karena saat itu korban tidak masuk kerja. Sudah coba ditelepon, dikirimi pesan, tapi korban sama sekali nggak menjawab. Karena mereka khawatir korbannya sakit, mereka mendatangilah kos-kosannya korban. Di sana, di depan kamarnya diketuk-ketuk pintunya, dipanggil-panggil, tapi korbannya nggak merespon. Akhirnya gara-gara khawatir mereka coba buka pintu, tapi pintunya dalam keadaan terkunci. Karena semakin cemas dengan keadaan korban, mereka meminta penjaga kos-kosan untuk mendobrak pintu kamar korban. Setelah pintu didobrak, pintu pun membuka. Dari situlah mereka melihat bahwa si korban ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuhnya bersimbah dan di bagian alat vital korban menancap sebuah cangkul. Teman-teman korban sangat syok, ada beberapa yang hampir pingsan, mereka teriak ketakutan dan langsung menangis di tempat. Dan untung saat itu teman korban ada yang langsung menelpon pihak yang berwenang. Gak lama kemudian pihak yang berwenang datang dan langsung mengevakuasi jasad korban. Dan teman-teman, keadaan korban saat itu sangat-sangat mengerikan. Dan saking mengerikannya, beberapa orang tenaga medis di rumah sakit ketika menerima jasadnya korban, mereka menangis. Karena mereka nggak kuat membayangkan rasa sakit, rasa takut luar biasa yang dirasakan oleh korban di detik-detik terakhir hidupnya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan, wajah korban ini dipenuhi luka memar, lecet, dan juga ada luka terbuka dangkal. Luka terbukanya itu berbentuk titik-titik dan juga ada garis yang berjalan sejajar. Kayaknya luka itu dibuat menggunakan alat khusus. Dan pada saat itu rahang bawahnya korban itu robek dan kelihatan ada patah tulang terbuka di rahangnya korban. Ada juga luka lecet tekan berbentuk garis setengah lingkar yang terputus-putus di dadanya korban. Kalau dilihat pola dan gambarannya sesuai dengan luka gigitan manusia. Di alat vitalnya korban terdapat ada sebuah cangkul yang masih menancap, di mana 90% gagang cangkulnya itu ada di dalam tubuhnya korban. Dan selama diperiksa, cairan tubuh masih terus-menerus merembes keluar dari alat vitalnya korban. Hasil otopsi akhirnya menunjukkan kalau gagang cangkulnya ini ketika masuk ke dalam tubuh korban itu menembus hati atau levernya korban dan paru-paru kanannya korban. Dan korban ini meregang nyawa akibat kekerasan tumpul pada alat vital yang menyebabkan robeknya hati dan juga paru-paru sehingga menyebabkan korban banyak kehilangan cairan tubuh. Kita sebut saja nama korban ini Ria. Penghilangan nyawa Ria ini bukan kasus biasa. Karena dari situ kelihatan banget kalau pelaku merasa belum puas setelah menghilangkan nyawanya korban. Oleh sebab itu si pelaku ini merasa perlu menancapkan gagang cangkul itu ke alat vitalnya korban sampai masuk sangat dalam. Dan dugaan ini diperkuat dengan adanya bekas gigitan di tubuh korban dan wajah korban yang dirusak. Kelihatan jelas nih kalau pelaku ini tuh marah luar biasa terhadap si korban. Dan pelaku ini merasa begitu terhina kepada korban sampai pelaku ini pun gelap mata. Dan saat melakukan olah TKP, pihak yang berwenang itu enggak menemukan ponsel miliknya korban. Tapi selebihnya barang-barangnya korban yang lain itu masih ada.
Dan ini teman-teman merupakan salah satu petunjuk utama bagi pihak yang berwenang untuk menemukan siapa pelakunya. Salah seorang pelaku ini kita sebut saja namanya Beno. Dan Beno ini adalah mantan pacarnya Ria. Setelah akhirnya Beno berhasil ditangkap, Beno pun langsung dimintai keterangan tentang kronologi penghilangan nyawanya Ria. Beberapa kali Beno sempat berkelit, tapi akhirnya Beno mengaku dia pun menceritakan semuanya di depan pihak yang berwenang. Beno ini berkata memang dia sama Ria ini sempat berpacaran selama beberapa bulan. Mereka berdua ini punya beda usia yang cukup jauh, di mana si Ria lebih tua daripada si Beno. Hubungan mereka ini nggak direstui oleh orang tuanya Ria gara-gara perbedaan usia ini. Mungkin orang tuanya Ria menganggap Beno ini masih anak kecil. Akhirnya mereka dipaksa putus, tapi malam itu Ria manggil Beno untuk bicara empat mata di kos-kosannya. Ya karena nggak ada lagi tempat buat bicara dan Ria mungkin merasa perlu bicara secara private dengan si Beno. Mereka memutuskan untuk ketemuan di dalam kos-kosannya Ria. Tapi masalahnya kos-kosannya Ria ini adalah kosan khusus perempuan. Jadi laki-laki nggak bisa sembarangan masuk. Dan untuk mengakali ini Ria diam-diam bukakan pintu, pagarnya itu dibiarkan terbuka supaya Beno bisa masuk. Dan Ria tuh nggak tahu teman-teman, kalau tindakannya ini akan berbalik mengancam nyawanya. Singkat cerita, Beno akhirnya datang ke kos-kosan Ria dan mereka meluapkan perasaan mereka mengobrol atau istilahnya deep talk lah saat itu. Dan ternyata mereka masih saling merindukan satu sama lain. Setelah mereka mengobrol selama setengah jam, suasana berubah jadi semakin intim. Ria sama Beno sempat bermesraan, melepas kangen, dan pada satu titik si Beno ini terbawa suasana dan minta berhubungan badan dengan si Ria. Tapi saat itu Ria menolak karena takut dirinya hamil. Beno sempat terus memaksa, dia bujuk-bujuk, dia rayu, tapi Ria tetap bersikeras dengan tegas menolak ajakannya Beno. Akhirnya Beno kesal, dia pun keluar dari kos-kosannya Ria. Ketika dia keluar dari pintu pagar kos-kosannya Ria, tiba-tiba aja Beno ini dihampiri oleh dua orang laki-laki yang usianya lebih tua daripada Beno. Dua pria ini kita sebut saja namanya Kiki dan Doni. Kiki sama Doni ini adalah warga yang tinggal di sekitar kos-kosannya Ria. Waktu melihat si Beno ini keluar malam-malam dari kos-kosannya Ria yang notabene adalah kos-kosan khusus perempuan, Kiki sama Doni curiga. Mereka datengin lah si Beno, mereka tanya, "Kamu ngapain di sini? Ini kan kos-kosan khusus perempuan." Dan Beno menjawab kalau dia itu adalah pacarnya si Ria. Kiki sama Doni ini kaget nih mendengar jawabannya si Beno. Masalahnya yang pertama, Kiki sama Doni ini diam-diam juga suka sama Ria. Dan kedua, mereka lihat si Beno ini masih anak kecil. Masa iya sih si Ria ini punya pacar anak yang masih usia belasan tahun? Kiki sama Doni ini bilang, "Kami nggak percaya kalau kamu tuh pacar Ria. Ayo buktikan, jangan-jangan kamu mau mencuri ya?" Dan Beno akhirnya bilang, "Oke lah, kalau kalian nggak percaya kita ke kamar Ria sekarang, saya akan buktikan kalau Ria memang benar-benar pacar saya." Pada saat itu Beno sempat cerita kalau dia sama Ria ini memang sempat pacaran tapi sudah putus. Beno juga cerita dan tadinya itu untuk hadiah perpisahan Beno sempat minta untuk berhubungan badan tapi ditolak oleh Ria. Pada saat ini Kiki sama Doni merasa senasib karena Kiki sama Doni ini katanya sempat mengutarakan perasaan mereka ke si Ria tapi ditolak mentah-mentah dengan cara yang cukup menyakitkan. Nah, diam-diam katanya Kiki sama Doni ini menyimpan sakit hati mereka ke si Ria. Kiki sama Doni ini bilang kok mereka akan membantu Beno supaya Ria ini mau nggak mau akan berhubungan badan dengan si Beno. Akhirnya mereka bertiga ini diam-diam masuk ke dalam kos-kosannya Ria. Dan saat itu pagar kos-kosannya Ria belum ditutup kembali, jadi mereka bisa bebas keluar masuk. Si Kiki yang pertama kali membuka pintu kos-kosannya Ria dan melihat Ria dalam keadaan sedang tidur. Waktu melihat Ria, tiba-tiba aja si Kiki ini teringat kok si Ria ini sering mengejek wajahnya Kiki setiap kali mereka ketemu. Rasa sakit hati dalam hatinya si Kiki semakin bertambah dan si Kiki ini langsung masuk kamarnya Ria, dia ambil sebuah bantal dan bekap wajahnya si Ria. Gak tau lah apa yang ada dalam pikiran Kiki saat itu. Dia langsung masuk, dia bekap wajahnya Ria sekuat tenaga. Dan saat itu Ria mencoba melawan, tapi tenaganya gak cukup kuat. Karena bagaimanapun Ria kan seorang perempuan. Dan bahkan saat itu Ria mau berteriak minta tolong aja susah. Karena suaranya teredam oleh bantal. Dan ketika itu tubuhnya Ria mulai lemas karena kekurangan oksigen. Kan hidung sama mulutnya itu tertutup bantal. Ini membuat oksigen gak bisa masuk ke dalam paru-parunya Ria. Dan lama-kelamaan oksigen dalam tubuh itu menurun secara drastis.
Otak, juga jantung, dan organ vital lain mengalami gangguan jaringan. Selain itu, karbon dioksida juga nggak bisa keluar dan menumpuk di dalam tubuh. Dan pada tahap ini, teman-teman, tubuhnya Ria semakin lemah karena saat itu otaknya juga mulai kekurangan oksigen. Dan melihat itu, Doni sama Beno ikut masuk ke dalam kamar. Doni megangin kakinya Ria yang saat itu masih meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Dan Kiki bilang kepada si Beno untuk mengambil benda tajam dari dapur di kos-kosannya si Ria. Beno langsung menuruti perintah laki-laki yang berusia jauh lebih tua dari si Beno tadi. Tapi ketika dia sampai di dapur, Beno nggak bisa menemukan benda yang diminta. Akhirnya Beno keluar untuk mencari benda lain yang bisa dia gunakan. Waktu Beno keluar ini, Ria nggak sadarkan diri karena dipekap beberapa lama. Dan saat itulah Beno akhirnya kembali dari luar, dia membawa sebuah cangkul. Agak aneh ya teman-teman, tapi menurut pengakuannya si Beno, saat itu nggak ada benda lain yang bisa dia ambil. Kiki membuka bekapannya dan minta Beno untuk menghantamkan cangkul itu ke wajahnya si Ria. Udah pasti Beno ragu-ragu, dia takut juga. Gimana pun ini kan perempuan yang pernah dia sayang. Tapi saat itu Doni berkata separuh pengancam, hantam wajahnya. Nanti kok dia masih hidup, dia bisa melapor ke pihak yang berwenang dan kamu akan ditangkap. Mendengar ini, Beno seakan-akan gak punya pilihan lain. Dihantamkanlah cangkul di tangannya itu ke wajahnya si Ria. Cangkul itu mengenai dagunya Ria dan menyebabkan luka terbuka dan kedengaran kayak suara benda retak. Tulang rahangnya si Ria sampai patah gara-gara itu. Dan saking kesakitannya, lidahnya Ria menjulur keluar dan tubuhnya pun kejang-kejang menahan sakit. Hantaman benda tumpul pada dagunya Ria ini menyebabkan kulit dagunya robek dan tulang rahang kanannya Ria ini sampai patah berkeping. Ria semakin kesulitan untuk teriak-teriak minta tolong. Karena udah pasti nih, Ria merasakan sakit luar biasa di bagian wajahnya. Tubuhnya juga semakin lemas karena menahan rasa sakitnya itu tadi. Karena teman-teman, yang namanya rasa sakit yang luar biasa akan merangsang sistem saraf sehingga tubuh akan mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin. Ini menyebabkan denyut nadi dan juga tensi semakin meningkat. Dan pada satu titik mesin tubuh ini akan menurun sehingga penderita akan merasakan kelelahan dan juga kelemahan pada otot. Rasa sakit juga akan memaksa tubuh menggunakan energi secara penuh untuk mengatasi stres fisik dan juga stres psikologis. Dan ini menyebabkan cadangan energi tubuh pelan-pelan pun habis. Tubuh merespon rasa sakit dengan melepaskan endorfin atau hormon pengurang rasa sakit alami. Endorfin ini punya efek menenangkan, tapi pada saat yang bersamaan, pada kadar tinggi akan menyebabkan rasa mengantuk, lemah, dan juga penurunan aktivitas fisik. Jadi korbannya akan merasa lemas. Ditambah lagi, rasa sakit yang berlebihan juga akan mengganggu aktivitas kimia otak yang mengatur gerakan otot. Dan melihat perbuatannya, Beno merasa ketakutan dan dia memutuskan untuk keluar dari kamar. Dan saat itu teman-teman, Doni yang tadinya megangin kakinya si Ria, bukannya kasihan, bukannya dia menolong, tapi dia malah melakukan hal gak senonoh kepada si Ria. Saat itu Doni menyetubuhi Ria yang dalam keadaan lemas. Sebenarnya saat itu Ria dengan sisa-sisa tenaganya masih mencoba untuk berontak. Tapi kemudian wajah ditutup lagi dengan bantal. Dan tiba-tiba aja si Kiki yang tadi cuma diam dan mengeluarkan sebuah garpu dari kantong celananya. Kiki saat itu kebetulan memang sedang mengantongi sebuah garpu yang dia bawa dari tempat tinggalnya dia. Karena sudah gelap mata, Kiki ambil bantal yang menutupi wajahnya Ria. Dan Kiki lukai wajahnya Ria menggunakan garpu tersebut. Dan garpu yang digunakan oleh si Kiki ini punya ujung yang tumpul. Goresan garpu tersebut meninggalkan luka dengan pola yang khas. Luka terbuka dangkal dengan tepi nggak rata khas benda tumpul. Bentuknya garis yang berjalan sejajar dan dikelilingi oleh luka memar karena saat itu Kiki menekankan garpunya tuh kuat-kuat ke wajahnya si Ria. Dan saat itulah cairan tubuh berwarna merah keluar merembes dari wajahnya Ria. Kiki kemudian membungkus kepala Ria dengan menggunakan sebuah sarung bantal dari kamarnya si Ria. Di momen itu si Beno yang mungkin udah mulai tenang, dia masuk ke dalam kamar melihat kondisinya Ria. Dan Beno ngelihat si Doni sudah selesai menyetubuhi si Ria dan wajahnya Ria itu sudah dibungkus dengan sarung bantal. Dan bahkan sarung bantal yang membekap wajahnya Ria ini berubah warna jadi merah terkena cairan tubuhnya si Ria. Dan melihat keadaan Ria, Beno mendekati jasadnya si Ria, dia pandangin sebentar dan teringat lagi nih,
tadi itu Ria menolak si Beno untuk melakukan hubungan badan. Dan saat itu Beno merasakan amarahnya semakin besar dan dengan kejamnya Beno menggigit dada kirinya Ria sampai meninggalkan tanda bekas luka gigitan. Jadi teman-teman, luka bekas gigitan itu akan punya pola yang sangat khas. Gigitan manusia itu melibatkan dari gigi seri, taring, dan juga geraham yang menghasilkan tekanan mekanik pada kulit. Tekanan ini menyebabkan robekan kulit atau memar pada jaringan lunak. Kalau gigitan itu sangat kuat, dapat terjadi kerusakan yang lebih dalam sehingga jaringan itu kadang-kadang robek. Tekanan dari gigi akan menyebabkan pecahnya pembuluh di bawah kulit. Hal ini menghasilkan ekimosis atau memar di sekitar area gigitan. Bentuk luka gigitan ini sangat khas seperti garis tengah lingkaran yang terputus-putus. Ini adalah salah satu petunjuk penting yang akan digunakan oleh pihak yang berwenang. Karena mereka tahu nih, ini motifnya pasti ke arah. Tapi setelah melakukan semua itu, Doni seakan belum puas. Entah kenapa dia sakit hati banget sama Ria. Dia ambillah cangkul yang tadi Beno pakai untuk menghantam wajahnya Ria. Doni masukkan gagang cangkul itu ke dalam alat vitalnya Ria. Dan seakan-akan belum cukup, Doni bertindak lebih jauh lagi dengan menendang cangkul itu sekuat tenaga sampai lebih dari 90% gagang cangkul itu masuk ke dalam tubuh Ria. Seketika Ria langsung meregang nyawa. Ketiga pelaku kemudian melarikan diri dan mencoba menutupi jejak mereka. Dengan cara mereka bersihkan badan mereka dari cairan tubuhnya Ria dan mereka kunci kos Ria dari luar. Tapi sebelum pergi, Beno sempat mengambil handphone miliknya Ria. Yang mana kita tahu itulah yang membuat aksinya ketahuan. Dan dari pengakuan Beno juga akhirnya Kiki dan Doni dapat diringkus oleh pihak yang berwenang. Mereka bertiga pun akhirnya menjalin hukuman yang setimpal dengan perbuatan keji mereka. Pada akhirnya keadilan pun didapatkan oleh Ria. Semoga Ria mendapatkan ketenangan di sana dan saya harap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Teman-teman, ini adalah kasus yang sangat-sangat mengerikan. Saya hanya bisa berpesan semoga hal ini tidak terulang lagi. Dan semoga teman-teman selalu hati-hati baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Jaga perkataan dan jaga sikap kita dimanapun kita berada, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Dan sekali lagi saya mendoakan semoga korban tenang dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan.